dan juga bisa dibilang sudah cukup dikenal masyarakat. Tapi yang membuat kita tetap eksis itu yang menjadi sebuah tantangan. Oke teman-teman, kali ini Blusukan Podcast balik lagi. Ya, episode kayaknya yang kali ini episode spesial banget. Soalnya aku mengundang kakak tingkatku yang benar-benar bisa aku anggap dia itu benar-benar legend lah ya di prodiku sendiri. Dan sekarang dia sibuk ngapain, kita kepoin. Ini dia, Mas Randy. Halo teman-teman semuanya. Ya, jadi teman-teman, ini Mas Randy ini kakak tingkatku. Kebetulan di komunikasi penyiaran Islam. Kita persilakan dulu Mas Randy buat kenalan. Silakan Mas. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Randy Rizkyananda Pratama, biasa disapa dengan panggilan Randy. Dan saat ini sedang berprofesi sebagai mahasiswa yang dikejar deadline untuk skripsian ya. Oke. Terus juga alhamdulillah bekerja sebagai penyiar radio juga. Terus aktif di beberapa kedutaan, khususnya duta wisata di daerah juga begitu. Ya, jadi gini Mas, aku tuh di sini ngundang Mas Randy ini bukan bukan sekedar kayak mau ngundang aja Mas ya. Tapi aku juga mau belajar nih ya. Oke, sama-sama sharing belajar. lah ya. Jadi sama teman-teman juga di sini kita bakal bagi informasi ya. Oke. Dari pertama nih, Mas Randy itu kan mahasiswa, masih dianggap mahasiswa aktif ya di Mahasiswa aktif. UINSA. Iya, benar. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, kita bakal kulik kenapa harus di Komunikasi Penyiaran Islam pertama, terus kedua, Mas ini kok bisa aktif di apa? Tadi ada penyiar, terus juga ada aktif di duta wisata juga. Yes, Oke, silakan Mas. Jadi awalnya memang menemukan passion di public speaking itu sejak SMA ya, lebih tepatnya SMP akhir lah. Jadi ada lomba dulu, lomba pidato, entah itu pidato bahasa Inggris atau pidato bahasa Arab yang memang memaksakan kita untuk bisa berpublic speaking di depan publik ya. Dan itu ada dorongan berarti ya? Ada dorongan dari situ, kok asik, seru dan lain sebagainya. Ibaratnya kok pede nih ternyata aku tampil di depan orang banyak. Dan pada akhirnya dapat informasi juga dari salah satu ustadzah yang kebetulan juga alumni KPI UINSA. Beliau itu ustadzah saya, ustadzah Ilmi, mengajar di tempat saya bersekolah dulu, mengenyam pendidikan, dan memang merekomendasikan KPI kalau memang mau belajar tentang komunikasi. Jadi secara singkat ya berawal dari situ, akhirnya masuk KPI. Di KPI ternyata lebih luas lagi nih. Benar. Yang aku dapatkan bukan hanya sekedar pidato, bukan hanya sekedar speech, tapi ternyata tentang media juga, khususnya siaran radio. Bergabunglah dengan salah satu radio kampus di UINSA. Dan pada akhirnya memang tertarik di penyiar radio. Pada akhirnya ya mencoba peluang. Dan pada saat itu di daerah saya sendiri di Kabupaten Probolinggo ada peluang di mana pada saat itu salah satu radio mencari seorang penyiar. Saya mencoba mendaftarkan diri dan ternyata lolos, alhamdulillah. Jadi dari situ berawal. Dan kalau ngomongin soal duta-dutaan, ini juga berawal dari FDK sih sebenarnya. Berawal dari UINSA lagi, KPI lagi. Saya ngelihat teman-teman saya banyak yang daftar duta FDK waktu itu, duta fakultas. Dan saya coba ikut juga nih, ikut-ikutan awalnya. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah nih. Iya, siapa tahu juga bisa jadi sebuah platform yang bisa menyalurkan passion itu tadi. Karena biasanya duta kan butuh public speaking gitu. Nah, pada akhirnya ya benar, iseng-iseng berhadiah. Mendapat salah satu gelar pada tahun 2019, dan dari sejak itu juga mencoba meluaskan lagi. Jadi berawal dari duta di fakultas, akhirnya coba di duta daerah, duta wisata. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti posisinya sekarang ini Mas Randy sebagai Kakang Ayu Kabupaten Probolinggo. Disapa dulu dong. Halo. Semuanya orang Probolinggo ini harus berbangga dong. Amin. Harus dong. Ya, saya aja sebagai adik tingkatnya nih bangga banget gitu loh sama Mas Randy. Terima kasih. Berarti Mas Randy ini awalnya memang karena ada dorongan kan? Karena ada dorongan. Pasti prosesnya di situ susah nggak sih Mas? Gitu kan, apalagi tuh ada yang nge-push, ada yang ngedorong. Itu susah nggak sih? Susah banget. Apalagi ya Kak, tidak menutup fakta ya, kita berasal dari sebuah lembaga Islam. Yang mana pasti akan ada stereotip atau anggapan orang-orang bahwa
kita itu hanya bisanya tuh berdakwah saja. Dalam artian pada saat saya ditanya jurusan apa, komunikasi penyiaran Islam, oh mau jadi ustadz ya, kayak gitu. Betul. Jadi pada saat saya mencoba mengeluarkan apa yang saya punya dari mulai public speaking dan lain sebagainya, itu masih ada orang yang meremehkan, dalam artian sepertinya kamu tidak cocok di bidang ini karena kamu itu lulusan UINSA. Karena kamu itu anak Islam, anak dakwah kayak gitu. Kamu jadi ustadz bukan di sini dan lain sebagainya. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Tetapi pada akhirnya ya semua orang menurut saya memiliki kesempatan yang sama selama itu jalan yang benar. Betul. Jadi ya balik lagi, introspeksi diri memang perlu, evaluasi memang perlu, tapi menumbuhkan semangat juga perlu. Selama itu positif ya akhirnya saya tetap lanjutkan, saya tetap kerjakan, ya pada akhirnya mengantarkan saya di posisi sekarang ini gitu. Ya benar, jadi teman-teman kita bisa melihat ya kalau awalnya kita tuh iseng-iseng aja, tapi ternyata ya sampai saat ini bisa kita saksikan bareng-bareng gitu, bahkan sudah menuju kabupaten ya, yang awalnya dari kampus, fakultas ya, dari fakultas terus bisa ke kabupaten. Dan insya Allah tahun ini mewakili Kabupaten Probolinggo di Raka-Raki Jawa Timur. Mohon doanya. Raka-Raki loh, ini Raka-Raki sekarang beralih ke provinsi, guys. Provinsi. Bebannya semakin gede sih sebenarnya, tapi ya semoga bisa. Tapi itu kan pasti melalui seleksi juga, Mas. Yes, ya. Benar. Ya pasti gak bakalan orang itu memilih ya asal milih doang kan, nggak mungkin. Pasti ada yang benar-benar kayak ini loh kamu ada jalan, duo gitu kan ya. Pasti ada yang nyuruh, ada yang dorong. Terus selama jadi duta lah Mas, duta terus jadi kakang juga. Mungkin orang itu kan menilai sih kalau duta itu duta itu cuma ajang cari wajah aja, gitu-gitu gak sih? Cuma jadi penerima tamu aja. Nah benar. Iya. Nah, setuju gak sama statement kayak gitu, Mas? Sebenarnya itu merupakan statement yang tidak salah. Dalam artian pada saat orang menganggapan seperti itu bukan suatu anggapan yang salah. Karena memang terkadang kita itu bertugas sebagai duta wisata ya untuk menjamu para tamu daerah, menjamu para pejabat, melayani beliau-beliau. Itu merupakan hal yang benar terjadi apa adanya. Tapi di samping itu kita juga punya program kok. Kita juga punya gerakan kok. Kita punya jadi kontribusi. Jadi kayak organisasi ya? Ya, kita punya paguyuban, punya sebuah kelompok yang memiliki program yang kita kerjakan yang memang tujuannya untuk memajukan pariwisata dan budaya. Jadi terlepas dari memang kita sebagai penerima tamu, penjamu pejabat, itu kita juga punya program-program yang kita juga terjun ke lapangan gitu. Jadi hidden nih guys, kalian jangan cuma melihat, ya mungkin orang selama ini melihatnya itu cuma dari luarnya aja, nggak tahu di belakang ya. Ternyata hasilnya ya cuma tinggal dinikmati aja sama orang-orang. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang masih menilai kalau duta, apalagi kakang dan sebagainya itu cuma ajang menjual diri aja, itu no. Gitu ya. Karena kalau dari aku sendiri, teman-teman itu pasti semuanya nggak yang asal maju doang. Yes, benar. Pasti ada prosesnya kan ya Mas ya? Ada proses. Gimana prosesnya Mas mencapai kakang ini? Ada proses, tentunya kita juga harus menyiapkan visi misi yang paling utama. Benar. Menyiapkan niat, visi misi kita ikut duta wisata itu untuk apa? Ibaratnya mau ikut duta wisata terus nanti ditanya, kamu mau ikut duta wisata mau ngapain? Terus kita kalau nggak bisa jawab ya percuma juga. Karena kita harus punya sebuah program, punya sebuah inovasi, kontribusi yang bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Jadi prosesnya ya memang berawal dari niat dulu, matangkan dulu visi misinya, tujuannya bagaimana, dan pada akhirnya nanti kalau kita terpilih, kita mengikuti serangkaian seleksi, kita jalankan apa yang sudah kita visi misikan, apa yang sudah kita janjikan, seperti itu. Ada nggak sih Mas kerasa yang kayak ternyata aku ikut Kakang Ayu atau duta itu yang menghasilkan yang sebenarnya nggak sebelumnya Mas Randy nggak mikirin ini gitu loh. Ternyata ada nggak sih gitu? Ada pastilah. Banyak hal tidak terduga yang bisa kita temukan di mana saja kan. Salah satunya di sebuah organisasi baru. Bisa dibilang Kakang Ayu ini sebuah organisasi yang baru saya terjuni.
masih kurang lebih setahun terakhir masih ya. Jadi banyak hal baru. Yang pertama relasi, yang sebelumnya tidak punya relasi, tidak punya kenalan orang-orang pemerintahan, pada akhirnya kenal. Terus relasi juga sebelumnya tidak begitu mengetahui tentang komunitas atau kelompok-kelompok budaya, sanggar dan lain sebagainya, pada akhirnya tahu. Dan yang terakhir juga ya ini juga tidak menyangka juga ya, ternyata kegiatan ini selain kita memang menguras energi dan tenaga, tapi worth it kok. Selain kita dapat ilmu, dapat relasi, ya kita juga lumayan lah ya dapat pemasukan dikit gitu. Jadi di situ menambah juga. Iya, jadi sebenarnya banyak loh manfaatnya kayak gitu. Oke, berarti jadi apa ya? Kalau dari saya sendiri mungkin menganggap ya, selain seorang Kakang Ayu itu dia itu bakal dilihat orang ya dari apa ya, dari passionnya, penampilannya itu yang bisa dikenal sama orang. Oh ini loh ada Kakang Ayu, itu apa Mas? Sebenarnya kalau ngomongin soal duta wisata, setiap daerah sepertinya pasti bisa dibilang sudah punya duta wisata, sudah ada nama khasnya, dan juga bisa dibilang sudah cukup dikenal masyarakat. Tapi yang membuat kita tetap eksis itu yang menjadi sebuah tantangan. Sejauh ini sih menurut saya hal yang membuat orang bisa kenal dengan Kakang Ayu adalah memang program-program yang kita kerjakan, atau bagaimana kita terlibat dalam suatu event pemerintahan, event pariwisata, event budaya. Jadi dari situ kita bisa menampilkan diri juga gitu ke depan masyarakat. Oh ini loh duta wisata kita, oh ini loh Kakang Ayu. Nah selain itu juga dengan prestasi-prestasi juga, seperti halnya mengikuti kompetisi raka-raki. Tentunya kan nanti akan meminta bantuan masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk mendukung. Dari situ biasanya masyarakat berkumpul, masyarakat berlomba-lomba juga antusias untuk mendukung perwakilan mereka. Jadi dari situ biasanya Kakang Ayu dikenal oleh masyarakat. Oke, ini kan suatu wujud yang orang itu yo iki bakal jelas sih, bakal jelas didapatkan oleh semua duta. Mungkin ya. Mungkin ada sisi yang menurut Mas Randy tuh wah gak enak nih ternyata gitu. Gak enaknya jadi seorang duta. Ya kita harus pintar-pintar mengontrol emosi dan ego sih lebih tepatnya. Karena bagaimanapun juga seorang duta adalah representatif sebuah organisasi, sebuah daerah atau sebuah instansi. Dalam artian nama instansi tersebut, nama daerah tersebut ada di pundak seorang duta. Ya seperti yang saya pakai kan selempang Kakang Ayu Kabupaten Probolinggo. Orang tidak akan mengenal saya sebagai Randy, tapi sebagai orang representatif dari Kabupaten Probolinggo. Apapun yang menjadi gerak-gerik saya tentunya itu menjadi sebuah sorotan. Ada kalanya kita itu harus menahan ego, menahan emosi, bahkan menahan kebelet pun harus gitu loh. Ibarat kata lagi ada sebuah event nih, bertemu dengan Bapak Bupati atau dengan pejabat-pejabat lain, orang penting, kita harus berdiri tegak mendampingi beliau-beliau, tapi lagi kebelet kan nggak bisa dong gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak enaknya. Terus harus jaim ya? Iya, bukan jaim sih, tapi kita harus bisa memposisikan diri bagaimana harus tersenyum setiap saat. Ibaratnya 24/7 itu nggak boleh cemberut gitu loh, harus senyum terus walaupun udah kayak kaki pegel banget gitu. Apalagi biasanya yang duta-duta yang putri itu pakai heels kan ya. Aduh kayak gitu, terus udah mulai sumuk juga karena make up dan lain sebagainya. Itu jadi berat banget tuh. Emang berat, tapi pada akhirnya ya sudah, setiap pekerjaan, setiap sebuah kegiatan itu ada resiko, ada plus minusnya. Dan kalau memang itu menjadi sebuah passion, itu menjadi sebuah kegemaran, biasanya nggak terlalu terasa benar. Sih gitu. Karena biasanya kalau hobi yang udah kita jalanin itu meskipun capek tuh nggak kerasa ya, pasti kita nikmatin lah. Oke, berarti dari semuanya pastinya ngapain kita, mau di mana kita, itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya Mas ya. Benar banget. Terus kalau dari raka-raki ini Mas, habis ini tanggal berapa nih? Seperti yang sudah disebutkan oleh panitia sih, sebenarnya
insya Allah kalau tidak mundur ya, Mm-mm. kalau tidak mundur itu akan diadakan sekitar awal bulan November di Grand City Oke, Surabaya. teman-teman semuanya harus nonton nih. Aku sih Nonton. bakal nonton lah. Nonton dukung Kabupaten Probolinggo. Jadi ya nggak apa-apa lah ya nggak apa-apa. Karena bagaimanapun Kabupaten Probolinggo itu juga salah satu kabupaten di Jawa Timur. Ya, iya. oke. Lulu Berarti di dari situ mana? aku dari Madura, Mas. Iya, Kabupaten Pamekasan. Pamekasan. Oh, Pamekasan. Ada. Oh, tahun ini ada ya. Ada. Sumeneb yang tahun ini tidak ikut. Ya. Oke. It's okay lah ya. Gak apa-apa, tapi dukung Probolinggo aja. Nggak apa-apa, aman-aman. Aku bakal dukung siapa aja sih. Iya. Ya, yang terbaik. Ini ya tak ada doanya itu pasti semoga mendapatkan yang terbaik gitu Iya. ya. Oke, dari ini kan Mas itu kan anggaplah ini masih baru. Raka-Raki ini masih baru ya, masih bulan depan ini. Yang bikin Mas Randy kayak ragu, mungkin berat, bingung dan sebagainya gitu. Apa, Mas? Kan kemarin udah melalui Duta, terus udah melalui Kakang Ayu. Oke. Nah, di Raka-Raki sendiri dari Mas Randy Struggle-nya meskipun gitu belum ya. mungkin belum. Ya, struggle-nya kayak apa? Sebenarnya saya terpilih menjadi representatif Kabupaten Probolinggo untuk Raka-Raki itu sejak bulan, kalau tidak salah bulan Juni. Oh ya, berarti baru ini ya. Ya, bulan 3 Juni bulan. saya dikabari oleh Ketua Paguyuban Kakang Ayu untuk maju ke Raka-Raki. Raka-Raki. Ya, pada saat itu saya menerima dan sejak saat itu sudah menjadi beban sebenarnya. Dalam artian, waduh, sekarang saya harus punya tanggung jawab membawa Kabupaten Probolinggo. Dan hingga selama berbulan-bulan itu sampai sekarang kompetisi belum selesai. Belum. Jadi bisa dibayangin kan jangka waktu dari Panjang bulan banget Juni loh. sampai nanti November mempersiapkan kompetisi, menjalankan kompetisi, menjalankan challenge dan lain sebagainya, itu jangka waktu yang panjang. Panjang banget. Struggle-nya adalah lebih Moodnya tepatnya. ya sampai kayak capek gitu gak sih nungguin. Kadang mikir kapan selesai ya gitu. Maksudnya pengen cepet grand final, abis itu supaya bisa menjalankan kewajiban tanggung jawab sebagai anggota organisasi Yang Raka-Raki. lain, Dalam ya. artian tidak ada tanggungan seperti sebuah kompetisi, karena bener. tanggung jawab sebuah organisasi dengan tanggung jawab pada saat melakukan kompetisi kan beda. Pasti ya. berat, lebih berat yang kompetisi dong. Lebih berat pada saat kompetisi. Jadi kayak moodnya itu loh yang susah banget untuk ngatur. Ada kalanya kayak aduh kok nggak selesai. Terus tapi ada kalanya kayak aduh aku punya inovasi nih, aku punya ide, aku pengen gini, aku pengen nyiapin ini kayak gitu. Jadi emang di situ sih susahnya dan ya mohon doanya. Amin. Semoga tetap stabil, Amin. konsisten sampai grand final nanti. Oke. Berarti apa ya Mas ya? Kalau dibandingkan ya mungkin kalau yang pertama Duta itu saingannya ya sama teman-teman dari Duta sendiri, terus di Kakang Ayu kemarin saingannya berarti sama dari teman-teman Probolinggoan. Iya, dari Probolinggo itu berarti Mas Randy ini sebagai perwakilan dari Kecamatan Gading. Kecamatan. Oh Iya. ya, kecamatan. Terus sekarang dari kabupaten ya. Untuk provinsi. Ya. Ya lumayan besar ya. Lumayan Provinsi. besar. Karena ya kabupaten di Jawa Timur sendiri ada berapa ada gitu loh. 38. Ya, Tapi kebetulan yang ikut Raka-Raki tahun ini 35 daerah. Sebenarnya yang bikin pressure atau semakin menjadi beban adalah karena banyaknya kompetitor. Ya. Dalam artian 35 itu adalah jumlah yang banyak. Dan nanti biasanya akan disaring menjadi 10 besar, di mana ada 25 orang yang tersingkir dong Iya, gitu. jelas dong. Dan pemenangnya juga akan hanya ada 10 pasang gitu. Dalam artian kesempatannya itu lebih sedikit sempit daripada kompetisi di Kakang Ayu yang pada saat itu kebetulan finalisnya 9 pasang gitu. Jadi lawannya lebih sedikit, terus kita juga bisa mempelajari kompetitor kita bagaimana ya, kan kayak lebih gitu. gampang juga lebih ya. mudah juga menganalisis, melihat situasi kayak gitu. Tapi kalau di Raka-Raki kayak sulit gitu loh. Susah juga. Dari berbagai daerah loh. Dari berbagai daerah juga. Pasti persiapan setiap daerah, support dari setiap daerah juga beda-beda kapasitasnya kan. Jadi itu menjadi sesuatu tantangan juga. Gimana sekiranya nggak minder, gimana sekiranya tetap stabil, tetap bisa melakukan yang terbaik gitu. Berarti dari Mas Randy sendiri ada strategi nggak buat kayak supaya orang-orang Probolinggo itu mendukung saya gitu Mas? Kalau strategi supaya orang Probolinggo mendukung sih lebih ke bagaimana dari program saya sebenarnya. Kebetulan saya punya program campaign Sadar Wisata Lestari Budaya, di mana ini campaign ini bertujuan untuk menyadarkan dan mengenalkan masyarakat Probolinggo
tentang pentingnya pelestarian pariwisata dan budaya di Kabupaten Probolinggo. Dan kebetulan saya sudah mengunjungi beberapa sanggar budaya, terus juga SLB juga, terus mengunjungi rumah batik, mengunjungi beberapa sekolah. Di situ saya bertemu banyak audiens, bertemu banyak masyarakat, banyak orang dari berbagai umur gitu. Dari situ saya juga mempromosikan diri saya. Nanti saya akan maju Rakaraki. Terus program ini juga akan saya presentasikan di Rakaraki. Mohon doanya. Nanti tunggu saja update-nya di Instagram Kakang Ayu atau di Instagram saya kayak gitu. Jadi dari situ selain memang menjalankan program, saya juga mempromosikan diri untuk didukung. Jadi seperti itu. Ya lebih banyak juga gitu ya. Mungkin bisa jadi ya bisa kalau misalnya kita mengumpamakan dimanapun ya pasti ada yang namanya apa ya. Ya ada pencitraan gitu kan. Pasti ada. Oke. Untuk habis ini setelah misalnya nih Mas nih Rakaraki lolos, itu ada tahap lagi nggak sih? Nggak ada sih, setahu saya nggak ada ya. Sama seperti pada halnya kita ikut sebuah organisasi, setelah kita lolos seleksi, wawancara dan lain sebagainya, ya kita masuk di organisasi, ya kita bertanggung jawab di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Bedanya kalau mau masuk Rakaraki lewat kompetisi. Nah ya setelah kompetisi ya seperti organisasi pada umumnya, cuma kita bergerak di bidang pariwisata dan budaya, gitu. Anggaplah dari provinsi ya, berarti dari Timur. Provinsi Jawa Timur. Enggak ada yang enggak perwakilan dari Jawa Timur nanti gitu kan. Oh, ke nasional. Nasional. Biasanya ada, tapi kurang tahu tahun ini apakah tetap akan mengirim ke Duta Wisata Indonesia atau bagaimana, kurang tahu begitu. Perjuangannya sangat ini ya, teman-teman ya. Sangat ini aku tuh jadi kayak mikir juga gitu loh, ya Allah ini perjuangannya berat banget gitu loh dah. Pertama dari duta, fakultas, terus dari kecamatan, dari kabupaten, terus sekarang dari kabupaten ke provinsi. Lumayan besar lah ya. Oke. Tanggungannya cukup gede. Akhirnya skripsi terbengkalai sedikit. Mungkin kita doain ya, semoga Mas Randy ini cepat selesai lah ya. Amin. Semua tanggungan ya. Skripsinya cepat selesai, terus Rakarakinya juga sukses. Amin. Bisa tanggung jawab juga nanti. Ya, dari penyiarnya juga lanjut. Penyiar tadi Mas ya. Iya. Karena mungkin kita lebih tertarik kepada Rakarakinya guys. Ini kan enggak semua orang mau jadi Rakaraki gitu kan. Oke. Benar. Ya. Begitulah teman-teman ya, di sini kita sudah mengulik tentang seorang Mas Randy dari Kakang Ayu, Kabupaten Probolinggo. Jadi ini minta doanya buat teman-teman semuanya, semoga Mas Randy lolos ya. Amin. Amin. Lancar skripsinya juga. Amin. Oke, terima kasih buat Mas Randy. Thank you juga udah diundang. Seru banget. Terima kasih buat Mas Randy yang sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya mau hadir ke Jatim News dan khususnya di program Blusukan Podcast. Oke, terima kasih Mas Randy sekali lagi. Sama-sama. Bingung ini gimana? Jadi bingung ya. Oke. Kita pamit dulu ya teman-teman semuanya. See you sampai episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow akun Instagramnya Jatim News. See you. See you. Bye.